Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hadami SPDI. Saya mengajar di SMP Ihsan Terpadu Sumberanyar Paiton, Probolinggo, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, tahap 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2501091111832. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9B dengan judul Beriman kepada Hari Akhir. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Istighfaran, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina bi rahmatika ya Apakah hari ini sudah siap belajar? siap. Dan saya absen terlebih dahulu. Siapa yang gak masuk hari ini? Selly, Nadira, Aurel, Dita, Ferry, Tata. Teman-teman, Ini pos. ada yang gak pakai kaos kaki? Pakai. Nah, persiapkan bukunya. Sudah. Sudah ya? Nah, materi kita hari ini tentang beriman kepada hari kiamat. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis bagaimana perilaku untuk mempersiapkan diri menuju hari akhir, ya, dan bagaimana upaya kita untuk berusaha mawas diri, ya, sekiranya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oke. Marilah kita bersama-sama membaca surat Zalzalah karena ini kaitannya juga dengan tentang hari kiamat. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, baik anak-anak. Dah. Teguh semangat. Oke. Dah. Sekarang Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang beriman kepada hari kiamat, ya. Dah, perhatikan materi di depan ini, ya.
Ini materi tentang beriman pada hari kiamat. Di mana hari kiamat itu pasti datang, ya. Sekalipun belum terjadi sekarang, tapi hari kiamat itu pasti datang, ya. Dan kita harus bersiap-siap menghadapinya. Itu katanya kita, karena yang kita anggap adalah kiamat kubro, yang besar. Masalahnya kan kiamat itu kan ada dua. Ada yang kubro, ada yang sugro. Nah, yang sugro ini sering terjadi setiap harinya. Ya, barangkali di daerah mana itu ada yang meninggal sekarang. Ya, itu berarti kiamat sugro. Ya, jadi untuk itu kita harus berusaha bagaimana sekiranya mendalami ilmu ini untuk mawas diri. Sekiranya kita itu nanti kemudian dengan beriman kepada hari akhir, kita akan melakukan hal yang positif dan menjauhi yang negatif. Nah, di sini sudah saya perlihatkan, coba perhatikan materi beriman kepada hari akhir, peristiwa yang harus kita yakini, ya, hancurnya alam semesta. Oke. Dan yang pertama, coba, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur. Peristiwa ini sudah pasti terjadi, ya. Semua makhluk hidup akan mati dan akan dibangkitkan kembali, ya. Jadi semuanya akan hancur. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ya. Pada hari akhir semua kehidupan di bumi akan berakhir. Ini adalah peristiwa besar, pasti akan terjadi. Ya, mudah-mudahan hari besar ini jangan sampai ke kita. Karena ini sangat mengerikan. Ya, sebagaimana yang ayat yang kalian baca tadi. Ya, surah Zalzalah itu, idza zilzil bumi itu akan diguncang, ya, mengguncang diri, ya. Diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, ya, akan terguncang, dan setiap yang ada di dalamnya akan dimuntahkan dari saking dahsyatnya. Maka manusia pada hari itu akan apa? Akan bertanya, apa yang terjadi ini? Gak ada peristiwa yang sebesar ini sebelumnya. Itu dalam ayat itu dikatakan seperti itu. Nah, apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta akan hancur. Semuanya akan hancur, Pak. Tidak akan tersisa. Ya, cuma Allah yang tersisa. Cuma Allah yang gak akan pernah mati. Ya, semuanya akan binasa. Ya, Ustaz, termasuk malaikat juga akan mati. Bahkan menurut riwayat dikatakan malaikat Israfil ini terakhir, ya, beliau itu akan mencabut nyawanya sendiri. Menurut riwayat dikatakan begitu, benar atau tidak, tapi jelas pengetahuan saya begitu. Dan beliau akan pergi di antara surga dan neraka, kemudian beliau mencabut nyawanya sendiri. Andaikan kemudian teriakannya beliau didengar oleh penduduk bumi, semuanya akan mati karena kerasnya suara itu. Ya, itu riwayatnya begitu. Nah, berarti melihat ini semua pasti mati. Kecuali Allah yang akan kekal. Kemudian selanjutnya, apa tanda-tanda hari kiamat itu? Hari kiamat itu ada tanda-tandanya, Pak. Ya, ada tanda-tandanya. Di mana tanda-tanda itu akan terjadi sebelumnya. Apa? Akan ada beberapa tanda bahwa hari kiamat sudah dekat sebelum benar-benar terjadi. Al-Quran dan hadis telah sering menyebutkan gejala-gejala ini. Pertama, tanda kecil, meningkatnya kejahatan di mana-mana. Coba lihat sekarang, ya, kejahatan sudah merajalela, Pak. Sampai orang yang mau bepergian itu susah. Kenapa? Karena khawatir nanti di tengah jalan diikat. Bahkan ada yang pernah saya dengar di YouTube itu, anak-anak yang kemudian menjual gorengan, ya, disekap, diambil, dibunuh, Pak. Saya nggak tahu kronologinya seperti apa. Ini kan berarti salah satu kejahatan yang harus diwaspadai, Pak. Ya. Yang kemudian selanjutnya, bencana alam di mana-mana. Ya, kemarin saya waktu datang dari Bondowoso, nyampe di Kesuki, ya, saya duduk sama istri. Begitu saya duduk, istri baring-baring, tiba-tiba terjadi gempa. Sampai saya berpikir, kok dahsyat sekali ini Kesuki kemarin. Nah, saya kan di masjid pada waktu itu. Yang lain nggak terlalu memperhatikan karena mereka di atas kendaraan. Saya bilang sama istri, andaikan kemudian kalian itu, andaikan orang-orang yang sepeda itu tahu bahwa terjadi gempa, mungkin mereka kan berhenti sejenak. Kami yang merasakan, bahkan istri saya pada waktu itu kaget. Gimana? Ternyata gempa. Dikiranya dia yang mabuk, pusing karena perjalanan jauh dari Bondowoso. Kemudian selanjutnya tanda-tanda besar. Kalau itu tanda-tanda besar, ya, munculnya Dajjal. Dajjal ini akan muncul nanti. Ya, Dajjal ini akan muncul. Kemudian keluarnya binatang melata dari bumi. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan ada binatang yang mengerti bahasa manusia. Maksudnya bisa berinteraksi langsung dengan manusia.
Ya, kemudian selanjutnya munculnya duhan. Tahu duhan? Asap, tapi bukan rokok ya. Asap yang sangat tebal sehingga menyelimuti dunia ini. Seakan-akan sudah bilang, kalau sudah itu terjadi, muncul, itu sudah tanda bahwa hari kiamat itu sudah lama. Ya, duhan ini adalah kabut yang sangat pekat sekali menyelimuti bumi ini. Ya, dan pada waktu itu masyarakat akan bertanya-tanya ini ada apa. Nah, mereka yang tidak paham tentang ilmunya, mereka akan berkata bahwa ini pasti ada kiamat. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya matahari terbit dari barat. Ini dalam hadis dikatakan bahwa matahari akan terbit dari barat. Ya, beberapa peneliti yang pernah saya ketahui, ya, menurut konteks, ya, bahwa ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa nanti memang akan terjadi di barat setelah dipelajari. Ya, matahari. Berarti kalau matahari sudah terbitnya dari barat bukan dari timur, maka itu tanda. Ya, tanda hari kiamat. Apalagi selain itu? Ya, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa akan turun nanti untuk memerangi Dajjal. Ya, banyak sekali tandanya. Kemudian selanjutnya, kehidupan setelah kematian. Nah, setelah semuanya hancur, Pak. Setelah semuanya hancur, ya, akan ada kehidupan. Di mana orang-orang ateis itu mengatakan tidak ada kehidupan setelah mati, itu nggak ada, sehingga mereka itu tidak percaya hal semacam itu. Ya, tidak ada persiapan ke sana. Ya, beruntunglah kita termasuk orang-orang yang beriman, ya, kepada hari akhir. Tidak ada persiapan. Ya, kehidupan setelah mati. Pertama, setelah mati manusia akan dibangkitkan. Ya, bangkit nggak manusia itu? Dibangkitkan. Bahkan menurut riwayat juga dikatakan yang akan dibangkitkan pertama kali siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menurut riwayat dibangkitkan, ya, dicari oleh Jibril, kemudian beliau berjumpa, kemudian dibangkitkan. Beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, hari apa ini?" Ya, kemudian Jibril dengan izin Allah, "Ini hari yang dijanjikan, ya Muhammad. Jadi hari ini hari yang dijanjikan." Maksudnya hari kebangkitan. Ya, hari yang dijanjikan. Kalau ini memang hari yang dijanjikan, maksudnya hari kebangkitan, siapa yang ditanya? Apakah istrinya? Tidak. Apakah anak-anaknya? Tidak. Tapi di riwayat itu dikatakan bahwa yang ditanyakan adalah umatnya. Di mana umatku? Itu tanda sayangnya beliau kepada kita. Makanya kita selaku muslim, ya, yang menjadi umatnya harus rajin bersalawat, Pak. Karena salawat inilah yang kemudian nanti insya Allah menolong kita, ya. Karena Rasulullah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya, orang yang nggak rajin bersalawat, ya, sebisa mungkin harus berubah, ya, dengan pelajaran kita hari ini. Sebisa mungkin harus rajin bersalawat. Jangan salawat sambil joget-joget, ya. Karena bagaimanapun itu, isi dari kandungan salawat itu adalah memuji Rasulullah, ya. Berarti harus tertib, harus khusyuk. Kemudian selanjutnya amal perbuatan akan ditimbang. Setelah dibangkitkan manusia itu akan ditimbang amalnya, ya. Apakah kemudian perbuatan baiknya berat atau perbuatan jeleknya yang berat? Kalau perbuatan baiknya, insya Allah masuk surga. Kalau perbuatan jeleknya, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu, ya, perbuatan baik akan dibalas. Ya, hati-hati, ya. Kemudian sekecil apapun perbuatan jelek juga akan dibalas. Ya, makanya sebisa mungkin jangan mudah menyakiti orang lain. Apalagi menzalimi. Tidak boleh, karena doanya orang yang dizalimi itu katanya makruh, ya. Kalian harus ingat itu. Kemudian selanjutnya, belum ya? Nah, ini. Orang yang beriman akan masuk surga, sedangkan orang yang berdosa akan masuk neraka. Hidup kita terus berlanjut saat kita meninggal. Kita semua akan dimintai pertanggungjawab atas tindakan yang kita saat ini kita dibangkitkan dari kematian. Jadi kita ini akan diberi perkapan, diminta pertanggungjawab ketika di akhirat. Nanti akan ditanya, kamu dulu, kamu habiskan umurmu untuk apa? Kamu kemana aja dulu? Ditanya, ya. Yang akan menjawab menurut riwayat dikatakan bukan murid kita lagi, ya, tapi anggota tubuh ini, tangan kita, apakah suka mempeleng orang, ya kan, menjahili orang. Kemudian kaki kita apakah dibawa untuk ibadah, sholat, ya, ataukah untuk kepada hal-hal yang maksiat, ya. Kemudian
semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi sebisa mungkin bagaimanapun kita harus mawas diri agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, lanjut. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Pertama, memotivasi kita untuk berbuat baik. Orang yang beriman kepada hari akhir tentunya akan selalu ingat bahwa ada kehidupan di sana yang akan dijalani. Manusia itu ibarat musafir di dunia ini. Dia akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Barang siapa yang banyak bekalnya, bekal yang baik, ya, insya Allah selamat. Tapi ingat, bekal yang baik belum tentu membuat kita selamat. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita dari semua itu adalah rahmat Allah, ya, harus diperhatikan. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan buruk, ya. Kemudian memperkuat iman kepada Allah. Kita harus kuatkan iman kepada Allah dengan cara apa? Rajin ibadah, Pak. Kalau suruh puasa ya puasa, ya. Kalau suruh sholat, sholat. Jangan ditanya, Ustaz, saya tadi nggak sholat. Kenapa? Kelupaan. Nggak apa-apa, kalau kelupaan dikodok, ya. Dikodok. Kemudian apalagi iman kepada hari akhir sangat penting karena dapat menjadikan kita orang yang lebih baik. Ingat, beriman kepada hari akhir itu dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, selanjutnya persiapan menghadapi hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui tentang hari akhir, apa persiapan kita? Ya, apa persiapan kita? Menjauhi perbuatan dosa. Nah, menjauhi perbuatan dosa. Kira-kira sulit nggak kira-kira menurut kalian? Sulit. Sangat sulit. Kenapa? Karena kita selalu berhadapan dengan manusia. Manusia itu punya hawa nafsu. Kita, Pak, jangan kayak gitu. Sudah kita bilangin masih ada kayak gitu. Akhirnya membuat kita pegel. Kadang-kadang terjadi pertengkaran. Ya, menjauhi perbuatan dosa. Melaksanakan ibadah dengan baik, Pak. Ya, persiapan menghadapi hari akhir adalah melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian berbuat baik pada sesama. Ya, kalau memang sekiranya Ustaz, saya nggak punya materi yang banyak, tapi saya bisa membantu dengan cara yang lain, ya, dan ada masalah. Ya, mendoakan orang lain itu bagus, Pak. Ya, bahkan sekecil-kecil perbuatan yang baik katanya adalah apa? Senyuman itu adalah ibadah yang paling apa namanya? Gampang, ya, senyum. Tapi jangan senyum terus. Nanti kita dianggap orang gila. Nah, kemudian ada banyak cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Yang terpenting adalah selalu berbuat baik dan menaati Allah. Kalau Allah suruh kita sholat, ya sholat, ya. Kalau kita disuruh puasa, ya puasa. Kalau suruh mengeluarkan zakat, ya zakat, ya. Kemudian selanjutnya hikmah mempelajari hari akhir. Pertama, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, hikmahnya. Kemudian meningkatkan keimanan, ya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya, orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Ya, kita akan lebih menghargai hidup dan berusaha untuk selalu berbuat baik jika kita belajar tentang hari akhir. Nah, kesimpulan hari ini, ya, hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Ya, kita harus selalu siap menghadapi hari kiamat. Ya, hari kiamat sudah saya katakan ada dua, ada yang kubro besar, ada yang subro. Ya, hari kiamat yang subro terutama yang kita harus hadapi. Ya, Ustaz, saya takut mati. Nggak boleh takut, karena bagaimanapun pasti akan mati semua. Ya, pasti akan mati semua. Semua akan pasti mati. Kalau kita sudah tahu bahwa semuanya akan mati, ya sebisa mungkin harus berbanyak bekal. Ya, banyak bekal. Banyak yang harus dilakukan, termasuk berzikir katanya tadi Mbak. Ya. Berzikir. Ya, hari akhir pasti akan datang. Marilah kita jadikan ilmu di hari terakhir sebagai inspirasi untuk senantiasa berakhlak mulia dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Pak, jalan satu-satunya, ya, adalah kita harus berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, kalau orang-orang dulu rajin sekali ibadah, tirahatnya kuat, ya, bahkan sholat sunnahnya sering dilakukan. Kita akan kadang mendapat, ya. Begitu sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangkit. Nah, kita zaman sekarang, ya. Tapi kalau orang-orang dulu berzikir, kemudian apa yang dilakukan? Sholat sunnah, ya. Jadi banyak yang harus dilakukan untuk menghadapi hari akhir, ya. Dan hari ini dalam pelajaran ini
Ustadz juga akan menyampaikan, akan menayangkan video kepada kalian sebagai penguat dari materi kita hari ini. Ya, hari tentang di mana manusia pasti mati, hari di mana semuanya akan hancur. Ya. Dan coba perhatikan video berikut ini. Nah, ini salah satu tanda hari kiamat, ya, contohnya. Nah, setelah kalian memperhatikan ya video tadi, Ustaz akan bertanya, ya. Saya akan bertanya, kira-kira mengapa kita harus percaya kepada hari kiamat sementara hari kiamat itu belum terjadi? Ya. Karena termasuk rukun iman. Karena termasuk rukun iman, benar atau tidak? Benar ya? Karena itu sudah termasuk rukun iman yang harus diimani, ya. Allah sudah menetapkan itu, walaupun belum terjadi, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa akan terjadi. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya lagi, bagaimana keyakinan kita kepada hari kiamat mempengaruhi hidup kita? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana keyakinan kita kepada hari kiamat bisa mempengaruhi hidup kita? Mbak, coba. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang lain kira-kira? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekiranya kita bersiap diri, mawas diri bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan kematian itu pasti akan terjadi. Ya, kita harus melakukan apa? Persiapan. Dan habis ini Ustaz akan membagikan LKPD, ya. Dan kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Ya, kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah terbagi menjadi kelompok ya. Nah, setiap orang nanti harus saling bekerja sama, ya. Jangan kemudian yang satunya diam, ya. Harus bersama-sama mengerjakan LKPD, ya. Paham ya? Nah. Nanti setelah presentasi kelompok 1 silakan kalau ada yang mau menanggapi, ya. Ya. Kalau ada yang belum jelas silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, musibah, termasuk bencana pandemi COVID-19 yang terjadi. Cobalah kalian analisis berbagai bencana yang terjadi tersebut kaitkan dengan iman pada hari kiamat. Bencana alam atau pandemi mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia ini rapuh dan tidak abadi.
Hal ini sejalan dengan iman kepada hari akhir, di mana manusia diyakinkan bahwa dunia adalah tempat singgah sementara, sedangkan kehidupan sejati ialah kematian. Orang yang beriman kepada hari akhir akan menyadari bahwa setiap kesabaran dan keteguhan menghadapi ujian akan dibalas pahala besar di akhirat. Bencana besar seperti gempa, tsunami, pandemi global memberi gambaran kecil tentang dahsyatnya hari akhir. Budi adalah siswa kelas 9 di sebuah SMP yang baru berusia 14 tahun. Budi merasa hidupnya masih panjang karena masih ada banyak kesempatan untuk hidup di dunia ini. Budi ingin menghabiskan waktunya dengan apapun yang ia inginkan. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah perilaku Budi mencerminkan perilaku yang beriman pada hari akhir? Jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman pada hari akhir. Perilaku Budi belum mencerminkan orang yang beribadah kepada hari akhir karena dia terlalu merasa aman dengan usianya yang masih muda. Orang yang beriman kepada hari akhir seharusnya selalu waspada, memanfaatkan waktu dengan amal soleh, menyeimbangkan dunia dan akhirat, serta sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Nah, sudah? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Gak ada? Tidak Oke, ada. berarti sudah betul ya? Sudah benar ya? Ya. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fenomena sosial akhir zaman. Fenomena sosial tentang hari akhir merujuk pada berbagai perubahan sosial dan moral yang dipandang sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, seperti memudahnya ikatan keluarga, malasnya perilaku menyimpang, hilangnya kejujuran dan rasa hormat, serta krisis sosial dan ketidakstabilan politik. Umat muslim diimbau tidak hanya mengetahui tanda-tanda ini, melainkan juga untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan meningkatkan amal soleh agar siap menghadapi akhir zaman. Mengapa terdapat perbedaan pandangan hidup di masyarakat terkait pentingnya aspek spiritual dan persiapan akhirat? Sebagian orang memiliki pemahaman agama yang mendalam, sehingga memandang aspek spiritual dan persiapan akhirat sebagai prioritas utama. Sementara itu, ada pula yang memahami agama secara terbatas atau hanya formalitas, sehingga lebih fokus pada urusan duniawi. Bagaimana perbedaan pandangan ini berkaitan dengan keyakinan atau keimanan seseorang terhadap hari akhir? 1. Bagi yang imannya kuat terhadap hari akhir, mereka meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal. Mereka akan menjadikan hari akhir sebagai motivasi dalam beribadah, berbuat baik, serta menghindari maksiat. 2. Bagi imannya yang lemah atau ragu terhadap hari akhir, mereka cenderung melihat kehidupan dunia sebagai tujuan utama, karena tidak yakin akan adanya kehidupan setelah mati. Pandangan hidupnya lebih materialitas, mengejar harta, kedudukan, atau kesenangan dunia semata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah? Sudah. Terima kasih lah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Hancurnya bumi menyampaikan bahwa kiamat pasti datang dan seluruh manusia pasti akan menghadapi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, iman kepada hari kiamat harus mendorong kita untuk selalu ingat akan kematian, menjauhi maksiat, serta memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Gempa bumi meningkatkan bahwa dunia hanyalah sementara dan bisa hancur kapan saja. Bagi orang yang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, gempa adalah peringatan agar selalu siap menghadapi kematian dan mempersiapkan beras untuk akhirat dengan amal baik. Selanjutnya. Sudah? Gimana? Kelompok lain? Sudah jelas ya? Sudah. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD kami tentang beriman kepada hari akhir.
Gambar itu Nabi menyampaikan Tidak. pesan bahwa hidup di dunia penuh keterbatasan dan bisa berakhir kapan saja. Orang yang beriman kepada akhir akan menjadikan peristiwa itu sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan, serta siap menghadapi kehidupan akhirat yang kekal. Gambar Quran memberikan makna bahwa setiap manusia pasti akan mati dan kematian adalah gerbang menuju hari akhir. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mendorong kita untuk selalu ingat mati, memperbanyak amal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat yang kekal. Terima kasih dari pemerintah. Mohon tidak keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau silakan. Kak. Ada yang mau bertanya? Apa contoh amal kebaikan itu? Selalu menyiapkan zakat, terus kalau disuruh puasa moker, selalu beribadah tanpa urusan negara. Ada lagi yang lain? Kelompok lain? Mbak, silakan tanya. Dah, nggak ada? Ya. Mau tanya? Ya. Ya, ada yang mau tanya? Oh, kelompok 4 ini ternyata tidak jangan. Oke, ada yang lagi lagi? Coba. Itu kalau perbuatan-perbuatan itu banyak kayak Kalau puasa moker, bolos sholat, melakukan hal yang tidak baik, menjolok, itu maksiat, melakukan kejahatan. ya. Sudah ya? Ya. Sudah. Sudah. Nggak ada? Sudah tidak ada? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya, alhamdulillah berdasarkan apa yang kalian presentasikan ya dari masing-masing kelompok, ternyata ya alhamdulillah sudah betul semua ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih ya, di mana terkait masalah materi beriman kepada hari akhir ya. Nah, sebagai bentuk evaluasi ya, saya akan ngasih ini lembar evaluasi ya, silakan dikerjakan masing-masing dari kalian mengerjakan. Terima kasih karena sudah mengerjakan tugas evaluasi. Tepuk semangat. Luar biasa. Oke, sebagai kesimpulan pada materi kita kali ini tentang beriman pada hari kiamat, bagaimanapun ketika kita sudah meyakini bahwa hari kiamat akan datang, ya kita harus bersiap diri, mawas diri. Bagaimana sekiranya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Dan bahkan kita sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk bekal kita menuju akhir. Ya, karena bagaimanapun kita semua akan mati, ya, akan mati. Semua akan mati. Dan hari kiamat itu pasti terjadi. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan padanya, ya. Wa anna Allaha yaqatu ma fil qubur. Bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang dikubur. Dan sebagai kesimpulan, ingat kalian di asrama harus tetap rajin belajar, jangan cuma hanya di sekolah. Karena bagaimanapun ya materi kita hari ini harus tetap dilanjutkan di luar sekolah. Ya kalau ada kesempatan untuk santai, baca-baca bukunya ya, terutama tentang hari kiamat, karena itu hal yang baik untuk mengingatkan kita pada kematian. Orang yang selalu ingat mati, insya Allah akan terbuka hatinya untuk melakukan perbuatan baik. Ya, marilah kita tutup pertemuan ini. Ya, Mbak, ketua kelasnya, kita tolong dipimpin doanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.